dari kelompok 3 ruangan Santo Antonius Padua. Di sini kami akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang diakonia umat dalam doa lingkungan. Selamat menyaksikan. Beberapa pengertian diakonia. Diakonia adalah arti melayani yang sebenarnya yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jika kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, maka kita tidak akan memiliki alasan untuk tidak melayani. Yang kedua, kita akan berjuang meninggalkan zona nyaman kita. Kita tetap melayani sekalipun orang yang kita layani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketiga, ingat, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mengingat apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita, maka hal inilah yang menguatkan kita dalam mengerjakan pelayanan. Yang keempat, hal inilah yang membuat kita terus-menerus maju bersama dengannya, menjadi rekannya, menyatakan kasihnya melalui pelayanan kepada sesama. Pengertian doa. Semua agama tentu mengenal kata doa. Kebanyakan agama pun tidak melihat doa itu sebagai rumusan hafalan. Tetapi, doa yang utama adalah suatu pernyataan iman terhadap Allah. Doa dan hidup religius di tanah air kita ini pada umumnya berakar di dalam masyarakat dan dalam kebudayaan. Dalam masyarakat, pandangan hidup telah menjadi satu dengan agama. Hal ini tidak hanya merupakan warisan sejarah, namun dapat membentuk kehidupan di dalam masyarakat yang selalu terlibat dan membantu masyarakat yang satu dengan lingkungannya. Agama telah menjadi bagian cara berpikir dan kehidupan dalam bermasyarakat. Agama yang telah bersatu dengan seluruh hidup, orang menemukan perasaan aman dan ketentraman emosional dalam diri mereka masing-masing. Maka, tidak mengherankan bahwa doa itu diwujudkan menurut struktur kebudayaan. Doa ini juga tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan dari hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Maka, ada banyak kebiasaan dalam bentuk doa yang dibuat oleh pribadi masing-masing. Sedangkan, pada zaman sekarang ini, banyak semacam kehausan untuk mengalami Allah yang terlibat dalam hidup manusia. Segala macam metode dan cara dilakukan oleh manusia agar mereka menyadari kehadiran Allah yang sungguh ada di dalam kehidupan mereka. Manusia mempunyai kerinduan dan kehausan untuk berdoa yang semakin didorong oleh Allah, dan Allah selalu mengajak mereka untuk berwawancara dengan dirinya melalui doa. Pembahasan yang selanjutnya ialah doa lingkungan. Salah satu kekhasan dari gereja Katolik ialah memiliki sistem lingkungan ataupun stasi. Artinya, di dalam satu paroki itu nantinya akan terbagi-bagi menjadi beberapa lingkungan ataupun stasi. Supaya apa? Supaya dalam karya pelayanan pastoralnya dapat lebih mudah dilaksanakan ataupun diterapkan. Pengertian doa lingkungan. Doa lingkungan dapat kita artikan sebagai pertemuan ataupun komunikasi antar umat beriman dengan Allah. Nah, di dalam doa lingkungan, kita juga dapat menyampaikan segala doa-doa ataupun permohonan kita kepada Allah Bapa di surga secara bersama-sama. Doa lingkungan merupakan salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat beriman, termasuk umat beriman dalam lingkup yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang termasuk dalam satu paroki. Contoh-contoh doa lingkungan yang sering diadakan dalam suatu pertemuan antar umat beriman, yaitu yang pertama bisa dilakukan yang namanya ibadat sabda, lalu pendalaman iman, pendalaman Alkitab, devosi, doa rosario, litani kepada orang kudus. Juga bisa dilakukan renungan singkat, ngopi, atau yang lagi ngetren sekarang ialah ngobrol pintar iman Katolik. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan sebuah katekese, baik itu di bulan Kitab Suci Nasional maupun lain-lain. Peranan doa lingkungan. Doa lingkungan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan menggereja, terutama dalam kehidupan rohani pribadi umat beriman. Mengapa penting? Karena doa lingkungan ini dapat membentuk
dan dapat mengarahkan serta dapat membimbing iman umat agar tetap dan selalu pada jalan yang benar. Dengan begitu, doa lingkungan juga membantu setiap orang untuk terjun dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan di lingkungan untuk melayani. Dengan kita mengikuti doa lingkungan, kita juga dapat membuat diri kita semakin bisa bekerja sama dengan umat lain, bisa lebih akrab, dan relasi kita antara umat satu dengan umat lain dapat terjalin dengan baik. Di dalam doa lingkungan, pasti ada rancangan struktur agar doa lingkungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena dengan adanya rancangan struktur ini, tata urutan dari doa lingkungan tersebut dapat diatur dengan baik. Selain itu, rancangan struktur ataupun urutan ini dapat membantu umat untuk mengetahui bagaimana cara berjalannya ibadat ataupun doa lingkungan, dan juga mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi petugas dari doa lingkungan tersebut. Sebelum melaksanakan doa lingkungan, ketua lingkungan akan memilih terlebih dahulu atau mempersiapkan terlebih dahulu orang-orang yang akan menjadi petugas-petugas liturgi dalam doa lingkungan nantinya. Nah, adapun urutan ataupun struktur dari doa lingkungan adalah yang pertama, sapaan pembuka yang dilakukan oleh ketua lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan lagu pembuka yang dibawakan oleh petugas yang sudah dipilih. Setelah itu, masuk ke tanda salib dan juga kata pembuka. Kata pembuka ini dilakukan secara singkat saja untuk menyampaikan apa isi Injil secara singkat ataupun bacaan ataupun tema yang akan dibawakan dalam doa lingkungan tersebut. Setelah itu masuk ke dalam doa pembuka, dilanjutkan dengan lagu antar bacaan. Setelah lagu antar bacaan dilanjutkan dengan bacaan pertama, bacaan kedua, Injil yang dibawakan oleh pemimpin dan juga renungan yang dibawakan oleh pemimpin. Akan dilanjutkan dengan doa aku percaya. Setelah melakukan doa aku percaya, dilanjutkan dengan doa permohonan-permohonan juga dilakukan oleh petugas-petugas yang sudah dipilih oleh ketua lingkungan sebelumnya. Nah, setelah selesai melakukan doa permohonan, bisa dilanjutkan dengan kolekte, ataupun jika tidak ada kolekte bisa dilanjutkan dengan memberikan pengumuman-pengumuman. Setelah itu, dilakukan acara penutup, yaitu dengan mengucapkan kata-kata penutup seperti saudara-saudari, ibadat lingkungan kita telah selesai, dan diakhiri dengan nyanyian penutup. Oke guys, so hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima Terima kasih. kasih. Bye-bye. Dadah.